semuanya, saya Cynthia Megaria Situmeang dan hari ini saya akan mereview tentang analisis isu-isu kontemporer masih dari IAKN Taruto. Selamat menyaksikan! Seorang PNS harus dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu timbulnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus berdampak pada kinerja PNS sebagai pelayan masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Artinya, perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal apabila kita tidak menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni keluarga atau family, masyarakat pada level lokal dan regional atau community, nasional atau society, dan dunia atau global. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, diperlukan modal insani. Modal insani ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Ada 6 komponen dari modal manusia, yaitu 1. Modal intelektual, 2. Modal emosional, 3. Modal sosial, 4. Modal ketabahan, 5. Modal etika atau moral, dan 6. Modal kesehatan atau kekuatan fisik atau jasmani. PNS sebagai aparatur sipil negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah penting bagi PNS untuk mengenal dan memahami secara kritis isu-isu strategis kontemporer, diantaranya 1. Korupsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia untuk melakukan korupsi. Yang pertama, faktor individu seperti sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan juga gaya hidup konsumtif. Faktor lainnya adalah faktor lingkungan, seperti respon masyarakat yang menghargai mereka yang punya uang, ketidakpahaman masyarakat bahwa korupsi itu berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kurang sadarnya masyarakat untuk turut aktif sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Korupsi sangat berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, kita dituntut untuk membangun sikap anti korupsi yang dimulai dari cara sederhana seperti bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, menghindari konflik kepentingan dalam lingkungan kerja, dan melaporkan ke pihak berwajib jika ada indikasi perilaku korupsi. 2. Narkoba. Narkoba secara sederhana berbicara tentang obat-obatan yang dapat mengakibatkan ketergantungan apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Indonesia menjadi salah satu negara yang darurat narkoba karena tingkat penyalahgunaannya yang tinggi. Masyarakat harus turut menciptakan kesadaran anti narkoba. Kesadaran ini yang akan menghentikan secara tuntas penyebaran narkoba di Indonesia karena orang-orang yang tidak lagi tertarik menggunakannya. Tanpa pengguna, bandar pun tak berguna. 3. Paham radikal atau terorisme. Terorisme adalah sebuah ancaman besar bagi dunia. Kata teroris dan terorisme berasal dari kata Latin terere yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Sedangkan istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Radikalisme ini sendiri telah menyusup ke berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, salah satu usaha pemerintah adalah dengan melakukan proses deradikalisasi yang merupakan tindakan mengembalikan pola pemikiran pelaku teror kepada konsep yang benar akan hidup bermasyarakat. 4. Money laundering. Money laundry dalam terjemahannya mengandung arti pencucian uang. Namun, dalam bahasa Indonesia, terminologi money laundry dimaknai dengan istilah pemutihan uang. Dalam bahasa yang mudah dipahami, money laundry adalah uang haram berubah menjadi bersih atau halal. 5. Proxy war.
di era globalisasi saat ini, di mana hanya negara-negara adikuasa yang mampu menjadi peran utamanya dengan memanfaatkan negara-negara kecil sebagai objek permainan dunia atau proxy war, dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya, bahkan sampai dengan ideologinya, dengan menanamkan paham-paham radikalisme, liberalisme, globalisme, dan lain-lain, sehingga dapat memicu terjadinya gerakan separatis yang dapat memecah belah suatu bangsa demi tujuan dan kepentingan negara-negara adikuasa. 6. Kejahatan mass communication. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Beberapa bentuk tindak kejahatan dalam komunikasi massa antara lain cybercrime, hate speech, dan hoax. Dalam menganalisis isu, diperlukan beberapa teknik analisis isu, diantaranya 1. Teknik tapisan isu. Alat bantu tapisan isu antara lain AKPK, yaitu aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Sedangkan alat bantu tapisan isu lainnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. USG yaitu urgency, seriousness, dan growth. 2. Teknik analisis isu. Beberapa alat bantu menganalisis isu antara lain 1. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. 2. Fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali disebut sebagai cause and effect diagram. 3. Analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. 3. Analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Sekian video review dari saya tentang analisis isu-isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.